Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua siapkan temannya untuk berdoa dulu. Alhamdulillah, diwali doa pagi ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dan hendaknya berkah ya. Amin. Ya. Baiklah Nanda, Ibu akan mengambil referensi kita pada pagi ini. Aziza, Charlene, Mice, Nadia, Naila Kafa, Septiani Putri. Hari ini ada satu teman kita yang belum hadir. Kita doakan mudah-mudahan teman kita dalam keadaan sehat walafiat ya Nanda. Tepuk pagi, tepuk malam. Nah, berarti belum konsentrasi nih. Kalau tepuk malam berarti tidak ada tepukan. Nah, fokus ya Nanda. Kita coba. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Alhamdulillah, berarti sudah konsentrasi. Ada yang tahu materi yang sudah kita bahas kemarin? Pada masa siapa kerajaan Kediri mengalami keruntuhan? Ya, coba. Iya, pada masa Raja Kertanegara. Nah, ini itu pembelajaran yang sudah kita pelajari ya kemarin ya Nanda. Nah, hari ini kita akan bahas masih kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Nah, kalau Ibu bahas ya, kalau kita berbicara tentang Singosari, kira-kira apa yang bisa Anda ketahui, yang bisa Anda sampaikan ya pada hari ini tentang kerajaan Singosari? Ayo, iya, silakan Farah. Chris Empu Ganding. Iya, ada Chris Empu Ganding. Ya, yang disebut sebagai ya keris yang digunakan oleh Tenaro untuk membunuh Ada yang tahu apa informasi yang bisa Anda sampaikan tentang kerajaan Majapahit? Iya, silakan Inggit. Raja dan kerajaannya itu raja yang buruk. Iya, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk. Gajah Mada. Nah, ini dia masih kita membahas, adapun kompetensi dasar pembelajaran kita masih membahas menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta kita menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan Indonesia pada saat ini. Kemudian indikator yang pertama, menganalisis sistem pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi kerajaan Singosari dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat pada masa kini. Ada dua ya, yang pertama kerajaan Singosari, yang kedua kerajaan Majapahit. Nih, adapun tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning melalui studi literatur peserta didik, berarti Ananda nanti diharapkan mampu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Jika membahas tentang Majapahit itu tidak terlepas kita nanti akan bahas ya sosok tokoh yang dikenal dengan Gajah Mada. Nah, itu terkenal sekali dengan sumpah palapanya.
Ya, jadi di sini terlihat bagaimana sosok yang bekerja keras, ya, yang raja yang bijaksana, yang nanti membawa kerajaan Majapahit ini pada masa kejayaannya. Ini kita bisa melihat mengambil nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh seorang patih Gajah Mada. Kemudian juga sebagai generasi muda hari ini Ananda, ya, jangan mudah berputus asa, teruslah berjuang, ya, dengan kemampuan yang kita punya, ya, terus berjuang dengan kemampuan yang kita punya, kita percaya diri, ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, itu mungkin nilai karakter yang bisa kita ambil dari kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Oke, kemudian materi pembelajaran kita fokus kepada di mana letak geografis. Secara geografis itu kerajaan Singasari, kemudian kita melihat sistem pemerintahnya seperti apa, kemudian sosial budaya, kehidupan ekonominya seperti apa. Kemudian juga kita melihat di mana letak kerajaan Majapahit itu, kemudian bagaimana sistem pemerintahannya, kemudian kehidupan sosialnya seperti apa, dan juga berhubungan dengan kehidupan ekonomi dari kerajaan Majapahit. Yang pertama ada kompetensi kognitif, yaitu pengetahuan Anda. Nah, ini dalam teknik bentuk tertulis dan penugasan. Nanti ada soal dalam bentuk LKPD, Ibu akan berikan. Kita akan bekerja berkelompok, nanti akan ada diskusi. Kemudian juga ada evaluasi atau LKPD secara individu. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Ini ada unit kerja. Nanti bagaimana Anda melakukan presentasi hasil dari diskusi kelompok Anda. Videonya ya, simak videonya, kemudian hal-hal penting nanti dari video yang ibu tayangkan boleh Anda tulis oleh hal penting dari video tersebut. Selain itu, kerajaan Singosari juga berhasil mengusir ancaman kewilayahan Kaisar Mongolia saat itu. Ini adalah prestasi yang membanggakan karena tidak banyak daerah di Asia yang berhasil melakukannya. Peninggalan kerajaan Singosari, di antaranya yaitu Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Jago, Prasasti Singosari, dan Prasasti Maluru. Dari video yang sudah kita lihat tadi, video pembelajaran yang sudah kita lihat tadi, apa informasi yang sudah Ananda dapatkan? Dari video tersebut saya dapat mengetahui bahwa berdirinya kerajaan Singasari berdiri dengan diwali sejumlah tragedi konflik internal. Iya. Kerajaan ini berkembang menjadi bersifat ekspansif ketika diperintah oleh Kartanegara sebagai raja terakhir Singasari. Iya. Ia memiliki kemampuan keprajuritan yang tinggi dan gagasan ekspansi yang membawa kerajaan Singasari ke masa kejayaannya. Untuk lebih lanjutnya, kita akan berdiskusi kelompok sesuai dengan yang sudah kita bagikan kelompoknya kemarin. Ibu akan bagikan KPD-nya, silakan Anda duduk berkelompok. Oke, silakan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti sesuaikan dengan KPD yang Ibu berikan. Jadi, silakan berdiskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 4 ya. Lihat di sininya ada. Oke. Kelompok 3. Diskusi kelompok. Sesuaikan dengan tugas kelompok masing-masing ya. Untuk kerajaan Singasari ada halaman 129. Oke, kemudian untuk Majapahit ada halaman 136. Nah, kelompok 1 membahas apa kelompok 1? Sumber sejarah, letak geografis, dan kehidupan Ekonomi. Kerajaan Singasari. Oke, kelompok 2 membahas apa? membahas kehidupan politik, sosial budaya, dan faktor kemakmuran kerajaan Singasari. Oke, kelompok 3 Letak geografis, sumber sejarah, dan kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit. iya, kelompok 4 Menganalisis kehidupan politik, sosial budaya, dan masa pemerintahan masyarakat. iya.
Masing-masing sudah dapat ya tugasnya. Nah, dengarkan Ibu sebentar. Dari tugas yang sudah Ibu berikan, silakan Ananda gali informasi ya, boleh dari buku paket yang ada, kemudian dari modul yang sudah Ibu berikan di WA Group, kemudian silakan Ananda nanti bekerja sama dengan anggota kelompok ya. Tadi kapan? Iya. Oke, Singasari. Nanti kabarnya apa Nanda? Siap ya. Apa lagi? Oh iya, untuk sumber sejarah dari kerajaan Majapahit di sini sudah ada. Ya. Ya. Kita persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Jess dan teman-teman yang sudah hadir telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Ken Arok setelah mengabdi di Tumapel ingin menduduki jabatan Apuwu dan sekaligus memperistri Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, dengan menggunakan tipu muslihat yang jitu. Ken Arok mengangkat dirinya menjadi Apuwu di Tumapel dan memperistri Ken Dedes yang saat itu telah mengandung. Ken Arok kemudian mengumumkan bahwa dia adalah penjelmaan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Hal itu dimaksudkan agar Ken Arok dapat diterima secara sah oleh rakyat sebagai seorang pemimpin. Tanyanya, apa hubungannya keutuhan kerajaan Kediri dengan berdirinya kerajaan Singosari? Nah, bacakan dulu nanti saya pertanyaannya biar temannya menyimak. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kemajuan ekonomi Kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Raja Kartanegara dibuktikan dengan perluasan wilayah, terutama tempat-tempat strategis untuk lalu lintas perdagangan dan juga praktek perdagangan. Jadi sudah kelompok 1 sudah menentukan setiap kelompoknya, kelompok 2, 3, dan 4. Kita berikan waktu untuk kita hari ini luar biasa. Ya, tugas kelompoknya masing-masing nanti boleh dikumpulkan ya. Kemudian kita lihat materi kita tadi tentang ada 2, Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Ya, dari 2 kerajaan. Nah, kita lihat yang pertama adalah letak geografis dari Kerajaan Singasari. Di mana letak Kerajaan Singasari? Yaitu terletak di Malang, Jawa Timur. Secara geografis, Kerajaan Singosari ini adalah daerah yang subur, ya, berdekatan dengan sungai. Nah, jadi menunjang dari sektor pertanian. Nanti silakan kumpul RKPD yang sudah diberikan. Kumpul. Kumpulkan RKPD yang diberikan tadi. Siapa yang bisa? Nih lagi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan ya pembelajaran kita hari ini mengenai 2 kerajaan, Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Silakan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Bu. Ya, silakan. Oke. Yang dapat saya simpulkan dari pelajaran kita hari ini yaitu tentang 2 kerajaan di Budak, yaitu Kerajaan Singasari dan Kerajaan
Kerajaan Majapahit. Kerajaan Singasari adalah kerajaan yang terletak di dekat ibu kota Malang, Jawa Timur, yang didirikan oleh Ken Arok, yang mana didirikannya kerajaan ini diawali dengan konflik serta diakhiri dengan konflik juga. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1292. Walaupun kerajaan ini memiliki cukup banyak konflik, kerajaan ini juga memiliki masa keemasan atau masa kejayaannya, yaitu pada saat masa di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini terletak di Sungai Brantas, tepatnya di Kecamatan Trowulan, yang mana pusat pemerintahannya terletak di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Wijaya. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1389 Masehi. Kerajaan ini memiliki masa kejayaannya, yaitu pada masa Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Kerajaan ini juga terkenal karena sumpah dari patih Gajah Mada, yaitu Sumpah Palapa. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1389 Masehi karena tidak adanya pemimpin yang layak setelah Hayam Wuruk, serta karena desakan dari kerajaan-kerajaan baru, yaitu kerajaan Islam. Dari mulai berlangsungnya sejarah kerajaan Singasari sampai Majapahit, kita dapat sekurang-kurangnya belajar 6 poin penting. Di antaranya, yang pertama, kita tidak boleh menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, apalagi menggunakan berbagai cara untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kedua, penting bagi siapapun kita untuk selalu menanam kebaikan kepada siapapun. Ketiga, kita tidak boleh memperbesar-besarkan konflik. Sekarang Ibu berikan evaluasi secara individu. Silakan Anda kerjakan. Ya, ini sendiri ya. Oke. Ada 5 soal ya. Sudah dapat semuanya? Dan contohnya udah ya. Oke. Kelompok 2 ada 5 soal. Silakan dikerjakan ya Nanda. Sudah selesai? Sudah. Bukan. Ananda, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Iya. Menyenangkan? Iya. Coba Nadia, gimana pembelajaran kita hari ini Nadia? Pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan karena di sini kita menggunakan sistem learning. Iya. Dan juga belajar kelompok, jadi kita bisa bertukar pendapat bersama teman-teman yang lain. Iya. Ada yang lain? Untuk kedepannya seperti apa? Untuk kedepannya belajarnya lebih asik kayak gini, Bu. Iya. Berkelompok ya, diskusi kelompok. Oke. Terima kasih Nadia. Untuk pembelajaran kita semuanya hari ini, terima kasih untuk semuanya. Nanti kembalikan ke kelompok mejanya, kembali ke tempat duduk masing-masing ya Nanda. Sebelumnya ya, untuk informasi materi kita minggu depan itu kita akan membahas tentang akulturasi budaya kerajaan Hindu-Buddha. Ya, jadi kita akan membahas akulturasi budaya. Nah, mengenai materi itu silahkan Ananda cari informasi, boleh menggunakan buku cetak dan sumber yang lainnya. Buat materi apa, poin-poin pentingnya ke dalam catatan. Jadi minggu depan Ibu akan tanyakan itu tentang materi yang akan kita bahas. Paham sampai di sini? Ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak, cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.